Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri Ratu dan juga ada Billy Mike Setiawan dan juga Maul. Nah, di sini kami akan membahas topik yang telah kami teliti, yaitu terfokus pada SDGs 13 mengenai climate action, dan di sini kami mengangkat isu mengenai efektivitas perjanjian iklim Paris sebagai upaya sukseskan SDGs dan dampak kembalinya Amerika Serikat ke perjanjian iklim Paris. Sebelum itu mari kita dengarkan bersama latar belakangnya supaya nantinya mudah dalam melanjutkan analisis ke pembahasan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang. Jadi, eh, seperti yang kita ketahui sekarang, kondisi bumi saat ini sangat mengkhawatirkan dikarenakan ada beberapa eh, faktor, yakni yang pertama itu yang paling menjadi perbincangan eh, hot di antara beberapa kalangan, yakni perubahan iklim. Nah, jadi di sini kita akan membahas perubahan iklim tersebut dan juga perjanjian iklim Paris. Terus apa saja dampak dari perjanjian iklim Paris ini dan juga apa saja efektivitas dari perjanjian iklim Paris ini, dan juga sebagai negara anggota Amerika Serikat itu juga pernah menjadi anggota dari perjanjian iklim Paris ini, tetapi sempat keluar dan juga akhirnya masuk lagi. Nah, di sini kita akan membahas apa saja dampak dari keluarnya dan masuknya lagi Amerika Serikat, dan juga apa saja faktor yang menyebabkan Amerika Serikat keluar dan masuknya lagi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan betapa pentingnya masalah lingkungan demi keberlangsungan hidup dan juga sesuai dengan tujuan SDGs nomor 13, kelompok kami memutuskan untuk menentukan rumusan-rumusan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, apa yang menjadi tujuan utama dari perjanjian iklim Paris ini? Mengapa perjanjian iklim Paris ini dibentuk? Yang kedua, bagaimana dampak dari mundurnya hingga kembalinya AS ke perjanjian iklim Paris? Yang ketiga, bagaimana efektivitas dari perjanjian iklim Paris selama 7 tahun ini? Nah, dalam menganalisis penelitian kami pada saat ini, kami menggunakan dua teori, yaitu yang pertama teori konstruktivisme, yang mana di sini teori ini meyakini bahwa misalnya anarki itu nggak terjadi begitu aja, tapi adalah merupakan suatu akibat dari hal yang dilakukan oleh negara itu sendiri. Nah, untuk memudahkan teman-teman nanti memahami, sini ada 3 pilar penting yang harus nanti kita ingat-ingat. Yang pertama, perilaku suatu negara dibentuk oleh adanya struktur yang didasari oleh aspek material. Kemudian yang kedua, kepentingan suatu negara merupakan bagian dari perilaku negara yang dipengaruhi oleh identitas. Dan yang ketiga adalah struktur dan agen saling mempengaruhi dan berkaitan. Kemudian untuk teori yang kedua, di sini kami menggunakan teori hijau, yang mana adalah subbagian ya dari teori-teori hubungan internasional. Teori ini juga masih tergolong baru. Nah, di teori hijau ini berasumsi bahwa krisis lingkungan hidup yang terjadi saat ini berhubungan dengan perilaku manusia. Gitu. Jadi tantangan yang dihadapi dalam isu lingkungan beserta penyelesaiannya itu enggak hanya pada level individu, tapi juga pada level yang lebih besar, yaitu misal negara dan institusi global gitu. Ada 5 prinsip teori hijau, yaitu biospherical egalitarianism in principle, kemudian ada non-anthropocentrisme, self-realization, survival of the fittest, dan juga live and let live gitu. Nanti teman-teman untuk lengkapnya bisa baca di paper kami. Nah, itu dia 2 teori yang kita gunakan untuk menganalisis isu yang kita angkat pada saat ini. Selanjutnya ada hipotesa. Perjanjian iklim Paris atau Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change merupakan salah satu langkah yang dibuat oleh UNFCCC untuk menanggulangi isu-isu lingkungan global yang ada. Perjanjian ini sendiri melibatkan hingga 195 negara dalam proses pembuatannya. Dalam perjanjian ini disepakati bahwa masing-masing negara memiliki kewajiban untuk menyediakan dukungan dana dan teknologi untuk mendampingi masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perubahan iklim.
Setiap negara yang menandatangani kesepakatan tersebut harus menentukan target dan langkah-langkah apa saja yang akan mereka lakukan agar suhu bumi tidak naik dan sesuai dengan target bersama. Target-target tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam dokumen yang disebut The Nationally Determined Contribution atau NDC. Salah satunya adalah negara Amerika Serikat yang merupakan anggota dari Perjanjian Iklim Paris. Amerika Serikat sendiri merupakan salah satu negara yang terlibat dalam proses pembuatan perjanjian ini dan merupakan negara pertama yang meratifikasi perjanjian ini. Namun, pada tahun 2017 Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian ini. Tentu ada dampak dan akibat dari mundurnya Amerika Serikat, mengingat peran Amerika Serikat sangatlah penting dalam terlaksananya perjanjian ini. Berdasarkan analisa kelompok kami dengan menggunakan teori konstruktivisme, kelompok kami menemukan beberapa faktor yang menyebabkan Amerika Serikat sempat mundur hingga pada akhirnya kembali lagi. Faktor-faktor tersebut ialah dikarenakan pada tahun 2017 merupakan masa kepemimpinan dari Presiden Donald Trump. Donald Trump merasa bahwa perjanjian tersebut merugikan bagi Amerika Serikat dan menguntungkan negara-negara lain. Kerugian ini terjadi karena terhambat dan berkurangnya hasil dari industri Amerika Serikat, sehingga menyebabkan turunnya produksi, konsumsi, hilangnya lapangan pekerja, dan upah menjadi rendah. Donald Trump sendiri memang nampaknya tidak terlalu konsen pada isu lingkungan, melainkan lebih konsen terhadap pertumbuhan ekonomi dengan target yang cukup tinggi. Yang kedua, dikarenakan kepentingan suatu negara merupakan bagian dari perilaku negara yang dipengaruhi oleh identitas negara tersebut. Amerika Serikat yang dikenal dengan negara superpower tentu ingin selalu mempertahankan posisinya yang kini telah bersaing dengan Cina. Dengan adanya identitas tersebut membentuk kepentingan nasional Amerika Serikat yang berorientasi pada perekonomian. Hal ini kemudian membuat Amerika memilih mundur dari perjanjian iklim Paris demi tetap menjaga tercapainya kepentingan nasional serta menjaga identitasnya sebagai negara superpower. Namun, setelah pemerintahan Donald Trump berakhir dan dimulainya masa kepemerintahan Joe Biden, Amerika Serikat kembali berkomitmen untuk bermitra dengan negara-negara anggota lainnya untuk bersama memerangi perubahan iklim dengan menjadikan target yang cukup ambisius. Hal ini tentu merupakan kabar baik bagi dunia sebagaimana power yang dimiliki Amerika Serikat akan menjadi panutan bagi negara lain. Joe Biden juga menyatakan bahwa akan memastikan Amerika Serikat mencapai ekonomi energi bersih 100% pada tahun 2050. Kembalinya Amerika Serikat juga menguntungkan bagi perjanjian iklim Paris karena aktor kuncinya yaitu Amerika sebagai penghasil gas emisi terbesar kedua telah bergabung kembali sehingga memudahkan kontrol dan tentu menguntungkan perjanjian iklim Paris karena kembalinya Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memberikan pendanaan terbesar. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab 2 pembahasan. Poin 2.1. Tujuan utama perjanjian iklim Paris dibentuk. The 21st session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change atau disingkat dengan COP21 UNFCCC atau merupakan sidang konferensi para pihak konferensi kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tentang perubahan iklim ke-21 telah dilaksanakan di Paris pada tahun 2015 dengan dihadiri oleh 195 negara yang merupakan para pihak pada UNFCCC dan berhasil mengadopsi persetujuan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change atau Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim. Pada tanggal 12 Desember 2015, persetujuan Paris atau Paris Agreement ini memuat ketentuan mengenai kontribusi yang diterapkan secara nasional atau Nationally Determined Contribution atau NDC yang diharapkan akan diimplementasikan pada tahun 2020 ini. Dalam perjanjian ini disepakati bahwa masing-masing negara memiliki kewajiban untuk menyediakan dukungan dana dan teknologi untuk mendampingi masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Setiap negara yang menandatangani kesepakatan tersebut harus menentukan target dan langkah-langkah apa saja yang akan mereka lakukan agar suhu bumi tidak naik dan sesuai dengan target bersama. Target-target tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam dokumen yang disebut The Nationally Determined Contribution atau NDC.
Persetujuan Paris ini pada dasarnya merupakan komitmen bersama untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celcius di atas suhu di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu di masa pra-industrialisasi. Upaya ini diharapkan secara signifikan akan mengurangi risiko dan dampak merugikan perubahan iklim. Secara garis besar, Persetujuan Paris diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi tanpa mengancam produksi pangan dan menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim. Guna merealisasikan apa yang diharapkan, Persetujuan Paris mencaratkan adanya kerja kolaboratif dan aksi saling dukung antar negara. Dalam dokumen ini tertulis kerangka kerja bagi negara maju untuk membantu negara berkembang dalam membangun infrastruktur yang bersih dan memiliki ketahanan iklim melalui transfer teknologi, dukungan peningkatan kapasitas dan sejenisnya. Ini pula termasuk bantuan dari negara maju untuk berbagi teknologi bersih kepada negara berkembang, serta membantu negara-negara berkembang secara finansial untuk memperoleh dana investasi untuk proyek pembangunan yang tahan terhadap iklim. Dalam rangka melakukan upaya pengendalian dan perlindungan dampak perubahan iklim yang telah menjadi agenda global tersebut, diperlukan suatu bentuk rangka kerjasama internasional untuk mengatasi persoalan global perubahan iklim. Persetujuan Paris ini merupakan suatu bentuk rangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklimnya menjadi komitmen terkini negara-negara di dunia. Nah, berikutnya akan kita bahas mengenai kemunduran Amerika Serikat dan kembalinya ke Perjanjian Iklim Paris. Nah, jadi Amerika Serikat ini merupakan negara yang telah bergabung di Perjanjian Iklim Paris sejak tahun 2015 awal perjanjian ini dibuat. Bahkan Amerika Serikat merupakan salah satu negara pertama yang turut meratifikasi perjanjian tersebut. Dan pada masa itu, pada kepemimpinan Barack Obama, Amerika Serikat menjanjikan untuk dapat mengurangi emisi gas sebesar 17% untuk tahun 2020. Nah, sayangnya kemudian ketika Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden Donald Trump, kemudian Amerika Serikat memilih untuk menarik diri dari perjanjian iklim Paris itu. Nah, di sini kita akan coba untuk menganalisis apa sih faktor penyebab mereka itu mundur dari perjanjian iklim Paris. Kita menggunakan pilar teori konstruktivisme itu tadi, teman-teman. Untuk pilar yang pertama itu kan tadi dijelaskan bahwasanya perilaku negara ditentukan oleh adanya struktur yang didasari oleh aspek material. Nah, di sini sikap dan keputusan untuk mundur itu terjadi karena Amerika Serikat merasa bahwa perjanjian iklim Paris merugikan bagi Amerika Serikat dan hanya menguntungkan negara-negara lain. Karena faktanya memang dengan adanya pembatasan dan aturan yang ada di perjanjian iklim Paris, Amerika Serikat mengalami penurunan produksi, konsumsi hingga hilangnya lapangan pekerjaan seperti itu. Dan di sini memang kita lihat Donald Trump lebih terfokus pada isu ekonomi dan nampaknya kurang peduli terhadap isu lingkungan, sehingga keputusannya untuk mundur dari perjanjian iklim Paris. Kemudian pada pilar kedua, teori konstruktivisme menyatakan bahwa kepentingan suatu negara merupakan bagian dari perilaku negara. Di sini kita tahu ya, Amerika Serikat merupakan negara superpower, negara dengan ekonomi yang besar, negara adidaya, dan juga kini Amerika Serikat mulai akan disaingi nih oleh Cina. Dan tentu Amerika Serikat tidak ingin kehilangan identitasnya tersebut. Maka untuk mempertahankan identitasnya, Amerika Serikat memilih untuk menyelamatkan diri dan mundur dari perjanjian iklim Paris. Tentunya kemunduran Amerika Serikat membawa dampak yang cukup buruk bagi perjanjian iklim Paris, karena di sini posisinya Amerika Serikat merupakan negara besar yang dicontoh lah oleh negara-negara kecil lainnya, maka akan mempengaruhi negara lainnya. Kemudian perjanjian iklim Paris juga kehilangan negara besar yang menyumbang suntikan dana terbesar. Sungguh ini sangat tentu merugikan seperti itu ya. Dan sisi paling utamanya, Amerika Serikat merupakan penyumbang emisi gas terbesar kedua setelah Cina. Nah, oleh karena itu apabila Amerika Serikat
keluar dari perjanjian iklim Paris, maka akan sulit untuk mengontrol penurunan gas emisi karbon seperti itu. Dan kemudian pada masa Joe Biden, Amerika Serikat akhirnya kembali lagi untuk bergabung pada perjanjian iklim Paris dan berkomitmen untuk bermitra dengan negara-negara anggota lainnya, bahkan nih juga menjanjikan target yang cukup ambisius gitu. Tentu ini merupakan harapan kembali, cahaya kembali bagi dunia dan bagi perjanjian iklim Paris. Semoga dengan bergabungnya kembali Amerika Serikat dengan perjanjian iklim Paris akan mengefektifkan, memaksimalkan tujuan dari perjanjian iklim Paris dan juga SDGs nomor 13. Oke, jadi di pembahasan rumusan masalah selanjutnya kita akan membahas efektivitas perjanjian iklim Paris hingga sampai saat ini. Jadi perjanjian iklim Paris telah berjalan kurang lebih selama 7 tahun semenjak diprogramkan dengan tujuan utama untuk menekan peningkatan suhu rata-rata global di bawah 1,5 derajat Celcius. Tetapi hal yang menjadi pembahasan sekarang adalah dengan adanya perjanjian iklim Paris ini, efektivitasnya itu tidak berjalan secara mulus, hingga tercatat bahwa peningkatan suhu rata-rata global itu malah meningkat sebesar 2 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan efektivitas perjanjian iklim Paris ini dipertanyakan apa sih efektivitasnya, maka bisa dijawab tidak ada efektivitasnya sama sekali. Malah peningkatan global ini peningkatan suhu global ini menjadi suhu tertinggi selama 12.000 tahun terakhir. Nah, dan juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis efektivitas perjanjian iklim Paris ini selain juga peningkatan suhu tersebut. Yang pertama adalah aturan hukum yang ada di dalamnya, yang termuat di dalam perjanjian iklim Paris tersebut. Yang pertama itu secara legal mengikat, secara hukum itu tidak ada sama sekali. Jadi ada beberapa celah yang menjadi kelemahan dari perjanjian iklim Paris tersebut. Nah, perjanjian ini tidak memiliki peradilan internasional yang berhak menetapkan denda atau penalti bagi negara yang melanggar atau tidak melakukan pelanggaran dari perjanjian iklim Paris tersebut, sehingga negara-negara seperti Amerika Serikat menarik dari perjanjian ini hingga merugikan atau menghambat konvensi dari perjanjian Paris ini tidak mendapatkan penalti ataupun denda dari UNFCCC. Nah, dan juga setiap negara perlu melakukan, jadi di perjanjian iklim Paris ini setiap negara anggota perlu melakukan metode mitigasi dan implementasi. Tapi sayangnya perjanjian iklim Paris tidak mewajibkan negara-negara anggotanya untuk melakukan hal tersebut. Nah, tapi baiknya dari hal ini, perjanjian iklim Paris ini bisa dilakukan, atau aturan perjanjian iklim Paris ini bisa dilakukan secara fleksibel. Jadi tidak menetapkan untuk negara maju dan negara berkembang melakukan dengan cara yang sama, sehingga negara maju dan negara berkembang masih dapat melakukannya, namun dengan cara yang berbeda saja. Oke, kenapa sih tidak perjanjian iklim Paris ini tidak mendapatkan target yang maksimal? Nah, ini tuh dikarenakan tidak adanya aturan yang mengikat tadi untuk langkah-langkah domestik setiap negara. Jadi karena fleksibel ini ada positif dan negatifnya. Negatifnya itu tidak dapat mencapai target maksimal yang ditetapkan, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan juga tidak adanya sanksi politik atau ekonomi terhadap pelanggar yang membuat negara-negara anggota menjadi kurang responsif. Jadi hanya sekedar formalitas belaka. Jadi meninjau dari beberapa fakta yang saya sebutkan tersebut, seperti peningkatan rata-rata suhu global ini justru meningkat lebih besar, lebih tinggi 1,5 derajat sampai 2 derajat, dan juga dikatakan bahwa suhu bumi berada di titik tertingginya selama 12.000 tahun lebih. Nah, meninjau dari beberapa fakta yang sudah saya sebutkan tersebut, perjanjian iklim Paris selama 7 tahun terakhir ini belum efektif sama sekali. Nah, perlu lagi adanya evaluasi dan juga modifikasi serta peningkatan komitmen dari beberapa negara, dari semua anggota negara-negara yang mengikuti perjanjian iklim Paris tersebut. Oke, terima kasih.
Oke, sudah kita dengarkan bersama pembahasan mengenai materi kita pada kali ini, dan di sini bisa kita simpulkan ya bahwa Perjanjian Iklim Paris yang telah dibentuk selama 7 tahun ke belakang sebagai wujud dari aksi SDGs ke-13 belum cukup efektif ya teman-teman. Dan ini terjadi tentunya karena beberapa hal, beberapa tantangan hambatan yang dialami oleh Perjanjian Iklim Paris. Salah satunya adalah dengan keluarnya Amerika Serikat itu tadi, karena bagaimanapun itu merupakan hambatan besar ya, karena mengingat Amerika Serikat merupakan negara terbesar kedua yang menghasilkan gas emisi karbon setelah Cina. Dan dengan kembalinya Amerika Serikat kini ke Perjanjian Iklim Paris dengan membawa komitmen dan janji yang cukup menggiurkan, harapannya dengan ini bisa membantu mengefektifkan, memaksimalkan kembali Perjanjian Iklim Paris, dan tentu hal ini harus dibersamai oleh evaluasi, oleh perbaikan dalam langkah serta aturan hukum di Perjanjian Iklim Paris. Itu dia presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, semoga menjadi hal yang bermanfaat. Kita open banget untuk diskusi di kelas. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.